Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Abibah dan ini rekan saya Nurmawati. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa para sejarawan mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang Arab. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh 9 wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Diketahui Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam, ada beberapa agama Islam seperti Hindu dan Buddha. Sudah terlebih dulu masuk Islam menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang melandaskan penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang keempat, teori Cina. Teori Gujarat menjelaskan pertama kali teori ini diperkenalkan oleh J. Pineapple, seorang cendekiawan asal Belanda yang berasal dari Universitas London pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada negeri di India bagian barat. Menurut Pineapple, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan pedagang ke bagian timur Indonesia. Teori Mekah. Pertama kali teori ini diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali dibawakan oleh bangsa Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tidaklah dipengaruhi oleh aktor ekonomi, akan tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. 3. Teori Persia. Sejarawan asal Banten, Husein Jajaningrat, dialah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia terkenal dari daerah Persia atau Parsi. Ini dikenal dengan negara Iran. Keempat, teori Cina. Bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak pedagang. Saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran pendidikan. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Yang kelima, saluran seni budaya. Yang keenam, saluran politik. Dan yang ketujuh, saluran dakwah. Materi selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Jawa. Perdagangan antara Asia Barat, Asia Timur atau Cina, dan Asia Tenggara menjadi jalur awal masuknya Islam ke Nusantara. Hubungan ini melibatkan Daulah Bani Umayyah
dinasti Tang dan kerajaan Sriwijaya. Melalui aktivitas perdagangan, Islam awalnya berkembang dalam kelompok kecil, kemudian meluas menjadi perkampungan hingga terbentuk kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang berkembang sebagai pusat perdagangan internasional. Namun, peran Pasai menurun setelah pelabuhan Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Malaka menjadi tempat bertemunya perdagangan dari Gujarat, India, dan Jawa yang mempercepat penyebaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Di Pulau Jawa, perkembangan Islam berlangsung pesat seiring melemahnya kerajaan Majapahit. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Di Sumatera, Islam berkembang sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dengan bukti berupa makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh dan peninggalan Islam lainnya. Di Jawa, bukti awal Islam ditemukan pada batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, dan penyebaran Islam semakin kuat pada abad ke-15 melalui kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Demak. Di Kalimantan, Islam berkembang melalui kerajaan Banjar, sedangkan di Maluku dan Sulawesi, Islam menyebar secara damai melalui perdagangan dan dukungan para penguasa setempat. Hingga kini, jejak kebudayaan Islam masih dapat dilihat melalui peninggalan bersejarah seperti Masjid Agung Demak, Keraton Yogyakarta, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kesultanan Demak. Kesimpulannya, perkembangan agama di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang di Nusantara. Yang kedua, berita luar negeri. Dan yang ketiga, makam-makam Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia berkembang ada 7, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, politik, dan ditambah dengan saluran dakwah. Dari saluran di ataslah Islam bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sampai sekarang, seperti pengaruh bahasa, nama, adat istiadat, dan pengaruh kesenian. Sebab itu, masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan, melainkan mengakomodir yang direkonstruksi formulasinya dalam ajaran Islam.